selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Wahyu Rapsari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu Circular Queue. Nah, jadi berikut ini merupakan daftar isi yang saya akan jelaskan pada video saya. Totalnya ada 4. Yang pertama yaitu queue yang berisi definisi dan implementasi dari queue. Yang kedua adalah circular queue. Yang ketiga, operasi pada circular queue. Dan yang keempat adalah program circular queue bahasa C++. Oke, pertama-tama saya akan bahas terlebih dahulu tentang queue. Definisi queue. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan atau dequeue, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan atau enqueue ke antrian. Queue menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, yaitu data yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah antrian. Nah, misalnya kita enqueue suatu data atau elemen ke dalam antrian tersebut, maka data misalnya A akan masuk dan ditempatkan di indeks paling pertama atau indeks ke-0, yaitu di awal. Dan lanjut, apabila kita enqueue lagi, maka akan masuk datanya, otomatis dia diletakkan di sebelah data A-nya yaitu indeks ke pertama jadinya dengan elemen data B. Lalu apabila kita enqueue lagi suatu elemen, maka terletaknya di indeks yaitu kedua dengan elemen C misalnya. Lalu apabila kita enqueue lagi, maka elemen D kita enqueue akan terletak di indeks ketiga setelah data C tersebut. Nah, apabila kita dequeue atau menghapus atau mengeluarkan suatu elemen yang ada di queue atau antrian tersebut, maka yang pertama kali terhapus adalah data yang pertama kali kita masukkan, yaitu A, yaitu elemen A yang akan terhapus alias dia yang keluar. Setelah A terhapus, misalnya kita dequeue lagi suatu elemen itu yang ada di antrian, maka yang selanjutnya terhapus adalah data atau elemen B, seperti itu, dan seterusnya. Jadi itu merupakan gambaran singkat mengenai queue. Oke, saya lanjut ke contoh implementasi queue. Nah, antrian pada bank merupakan contoh implementasi queue yang menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan ilustrasi di saat kita mengantri di dalam bank. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila kita pergi ke suatu bank, pastinya kita akan diminta untuk mengambil nomor antrian. Nah, jadi barang siapa nih yang pertama kali masuk ke dalam bank, lalu dia mengambil nomor, otomatis dia yang pertama kali dipanggil oleh teller, seperti itu. Jadi, konsep dalam antrian bank itu menggunakan suatu metode yang bernama FIFO, yaitu first in first out, pertama kali masuk juga pertama kali yang keluar, seperti itu gambaran mengenai contoh implementasi queue. Baik, saya lanjut ke yang kedua adalah materi utama dari video saya, yaitu circular queue. Oke, saya pertama-tama jelasin terlebih dahulu tentang definisi dari circular queue. Nah, apa sih circular queue itu? Jadi, circular queue adalah struktur data linier yang operasinya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama sehingga membentuk lingkaran. Nah, yang perlu kita ketahui ada dua item nih, yaitu front dan rear. Front artinya item yang berada di paling depan, sedangkan rear yaitu item yang berada paling belakang. Nah, bisa kita lihat di sini kita memiliki gambaran suatu circular queue ya. Nah, di sini kita memiliki indeks yaitu 0 sampai dengan 5, yaitu totalnya 6 ya. Nah, apabila kita memasukkan data, otomatis data tersebut akan diletakkan pada indeks ke-0, yaitu indeks ke-0 itu yang kayak kita enqueue adalah
elemen 4 di sini. Dia posisinya berarti front ya. Jika kita belum ada NQ lagi, misal 4 aja yang baru kita NQ, otomatis front dan rear-nya di sini di indeks ke 0 dengan elemen data 4. Nah, apabila kita men-NQ lagi, maka yang kita NQ tersebut akan diletakkan pada indeks pertama. Misalnya kita NQ 6. Lanjut apabila kita NQ 10, maka diletakkan di indeks kedua. Lanjut apabila kita NQ 18, maka diletakkan pada indeks ketiga. Nah, yang terakhir di NQ itulah posisi rear berada, yaitu di indeks ketiga dengan elemen 18. Jadi, itu merupakan gambaran dari definisi circular queue ya. Oke, saya lanjut lagi mengenai yang ketiga, yaitu operasi pada circular queue. Oke, operasi pada circular queue ada apa aja? Di sini yang pertama ada front. Front itu artinya mendapatkan item front dari antrian. Yang kedua ada rear. Rear artinya mendapatkan item rear dari antrian. Yang ketiga ada NQ. NQ berarti fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu dimasukkan di posisi rear. Yang keempat ada DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Dalam circular queue, elemen selalu dihapus dari posisi front. Oke, saya akan lanjut pada proses NQ, yaitu proses yang digunakan saat kita memasukkan suatu data ke dalam antrian. Nah, di sini bisa kita lihat di posisi awalnya, bisa kita lihat kita memiliki circular queue yang berindeks 0 sampai dengan 5 ya. Totalnya ada 6 space di sini. Nah, bisa kita lihat jika posisi front dan rear sama dengan -1, maka suatu antrian itu dalam keadaan kosong karena posisi front dan rear itu tidak ada di sana. Karena -1, indeksnya kan sampai 0 ya. Kalau udah -1 berarti dia keadaannya kosong alias underflow. Nah, lanjut. Di sini saya lakukan proses NQ 4 ke dalam antrian. Maka 4 tersebut akan diletakkan di indeks ke 0. Seperti itu. Dengan front dan rear-nya itu berada pada indeks ke 0 dengan data 4. Apabila saya lanjut lagi proses NQ 6 misalnya, maka rear-nya akan berpindah, yaitu dengan data 6 pada indeks pertama, seperti itu. Front masih tetap sama di indeks ke 0 dengan data 4. Saya lanjut lagi proses NQ 10. Nah, saat saya proses NQ 10, maka rear juga lagi berpindah, yaitu di data 10 itu di indeks keduanya, seperti itu. Nah, apabila saya NQ lagi 18 misalnya ke dalam suatu queue itu, maka posisi rear lagi berpindah pada indeks ketiga dengan data 18. Nah, di sini saya NQ lagi 25. 25 tersebut diletakkan di indeks keempat. Otomatis yang terakhir di NQ itu rear-nya lagi berpindahkan di indeks keempat ya, seperti itu. Nah, di sini saya NQ lagi nih nilai 33. Otomatis rear lagi berpindah di indeks kelima dengan datanya itu 33 si rear-nya. Nah, apabila dalam keadaan seperti ini, bisa kita lihat queue dalam keadaan penuh atau queue overflow ya. Oke, seperti itu merupakan gambaran dari NQ. Saya lanjut untuk DQ-nya. DQ seperti yang saya jelaskan tadi, kita gunakan saat menghapus atau mengeluarkan suatu data dari queue atau antrian. Nah, di sini bisa kita lihat, pertama-tama di sini kita memiliki antrian yang sudah terisi penuh ya, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5 sudah terisi penuh dengan frontnya di indeks ke 0, datanya 4 dan rear-nya di indeks ke 5 dengan data 33. Nah, di sini saya melakukan proses DQ ke dalam antrian itu. Nah, otomatis data yang terhapus itu adalah data 4 di indeks ke 0. Karena itu merupakan data yang pertama kali saya masukkan. Otomatis posisi front berpindah di indeks pertama dengan elemen datanya itu adalah 6. Posisi rear masih tetap ya di indeks kelima dengan data 33.
Nah, lanjut saya melakukan proses DQ lagi. Nah, saya melakukan proses DQ, otomatis yang terhapus adalah 6 di indeks pertama, seperti itu. Nah, lalu frontnya akan berpindah berada di indeks ke-2 dengan data 10, seperti itu. Nah, saya proses lagi DQ di sini. DQ otomatis yang terhapus adalah data 10 itu di indeks kedua dan posisi front berpindah di indeks ketiga dengan data 18, seperti itu. Nah, di sini saya akan cantumkan NQ di sini sebagai gambaran bagaimana sih apabila dia melakukan NQ seperti itu. Kalau misalnya dia NQ nih, saya 9, saya NQ ke antrian, otomatis antrian akan berlanjut. Nah, di indeks ke-0 yang ditempatkan, seperti itu. Rear-nya yang berpindah di indeks ke-0 dengan elemen 9. Sedangkan posisi front yang masih tetap, karena kita NQ kan, otomatis front tetap di indeks ketiga dengan data 18. Oke, di sini saya lanjut lagi misalnya DQ. DQ di elemen DQ antrian tersebut, maka yang terhapus itu adalah 18 seperti itu di indeks ke-3. Otomatis front berpindah pada indeks ke-4 dengan data 25. Nah, seperti itu merupakan gambaran dari DQ. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada is full. Apa itu is full? Jadi is full itu dipakai untuk mengecek penuhnya suatu circular queue. Nah, apabila circular queue itu penuh, maka queue tersebut dalam keadaan overflow. Nah, oke. Di sini ada dua kondisi yang menyarankan apabila dia penuh. Oke, yang pertama bisa kita lihat. Di sini kita kalau misalnya lihat aja udah penuh ya datanya dari indeks ke-0 sampai 5 itu sudah terisi. Nah, posisi front itu berada pada indeks ke-0 dan rear itu berada pada indeks ke-5. Oke, di sini if atau jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size minus 1, maka dia keadaannya full atau overflow. Nah, bisa kita lihat frontnya sama dengan 0. Oke, frontnya sama dengan 0 ya di sini. Dan rear-nya sama dengan size minus 1. Pertama-tama pasti kita deklarasi nih size-nya berapa. Size-nya di sini 6 totalnya kan. Ada indeks 0 sampai 5, otomatis totalnya itu adalah 6. Jika 6 dikurang 1 sama dengan 5, maka rear-nya sama dengan 5 kan. Nah, di sini rear sama dengan 5. Otomatis apabila front atau jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size minus 1, maka Q keadaannya penuh atau overflow. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses saya DQ antriannya, maka yang terhapus adalah 4 ya pada indeks ke-0 dan posisi front berpindah di indeks pertama. Lalu saya DQ lagi, maka 6 terhapus di indeks ke-1, otomatis front berpindah pada indeks kedua dengan elemen 10. Di sini saya proses DQ lagi, maka yang terhapus adalah 10 di indeks kedua, yang frontnya berpindah di indeks ketiga dengan data 18. Di sini saya lanjut lagi proses DQ atau delete circular queue-nya, yang terhapus adalah 18 di indeks ketiga, otomatis posisi front berpindah di indeks keempat ya dengan elemen data 25. Di sini saya melakukan proses NQ di sini, NQ 9 saya. Nah, 9 tersebut akan diletakkan di indeks ke-0 seperti itu. Dan rear-nya yang berpindah karena proses NQ, otomatis rear yang berpindah yaitu di indeks ke-0 dengan data 9 seperti itu. Nah, di sini saya NQ lagi misalnya NQ 3, maka 3 diletakkan di indeks pertama, maka rear-nya yang berpindah ya di indeks pertama dengan data 3 itu. Lanjut saya proses NQ di sini. NQ 12, maka 12 itu diletakkan di indeks kedua. Posisi rear akan berpindah di data itu, yaitu di 12 indeks kedua. Oke, di sini saya NQ lagi, NQ 15. Maka 15 diletakkan di indeks ketiga sebagai rear-nya juga, dan front-nya masih tetap ya di indeks keempat dengan data 25. Nah, di sini ada kondisi juga bisa mengatakan dia penuh jika front sama dengan rear plus 1. Bisa kita lihat frontnya itu kan sama dengan 4 ya, 4 sama dengan 3
plus 1. Nah, apabila seperti itu contohnya nih, indeksnya bisa berapa saja sih, tapi ya gambaran rumusnya seperti ini. Maka suatu queue atau antrian tersebut dikatakan juga penuh atau overflow. Nah, itu merupakan gambaran dari is full ya. Oke, saya lanjut lagi. Selanjutnya adalah is empty. Apa itu is empty? Jadi is empty itu dipakai untuk mengecek ataupun memeriksa penuh atau tidaknya sebuah antrian dengan cara memeriksa nilai rear dan juga frontnya. Nah, posisi front sama dengan rear sama dengan -1, maka queue atau circular queue tersebut dalam keadaan kosong. Jadi itu merupakan gambaran dari is empty. Oke, saya lanjut ke bagian yang keempat, yaitu program circular queue bahasa C++. Nah, saya pertama-tama ke proses enqueue terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggambarkan dari segi program yang enqueue saja. Yang saya gunakan adalah void ya. Di sini saya menggunakan fungsi void insert CQ ini circular queue, saya singkat. Insert CQ dengan parameter val, saya singkat lagi. Yang awalnya variabel jadi val parameternya dengan tipe data integer. Nah, yang pertama kondisinya jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan n-1 atau front sama dengan rear plus 1, maka akan terprint suatu kata-kata yaitu queue overflow dan nilainya dibalikkan return. Oke, bisa kita lihat jika kondisi front sama dengan 0 dan rear sama dengan n-1 itu gambarannya seperti ini ya. Nah, jika frontnya itu diindeks ke 0 dengan data 3 di sini dan rear-nya itu adalah n-1. n-1 itu adalah n itu size yaitu 6, karena 0 sampai 5 totalnya ada 6. 6 kurang 1 otomatis 5 kan. Maka rear-nya itu diindeks ke 5 dengan data 33. Atau kondisinya jika front sama dengan rear plus 1. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, di sini kita memiliki frontnya itu di indeks kedua ya dengan data 12. Maka untuk front itu kan 2, maka 2 sama dengan rear-nya itu adalah di indeks ke 1 ya, 1 plus 1 misalnya kayak itu. Otomatis 2 sama dengan 2, seperti itu kan, frontnya 2 sama dengan 1 plus 1. Nah, kalau kayak gitu, maka udah nggak bisa dimasukkan data lagi, alias udah penuh kan, maka akan tampil queue overflow. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut, itu jika kondisi yang pertama. Nah, jika lagi untuk kondisi if front sama dengan -1, maka frontnya sama dengan 0, rear-nya sama dengan 0 juga. Nah, di sini kita memiliki data yang awalnya itu kosong ya, karena frontnya -1, maka kosong kan di sini gambarannya front sama dengan -1. Maka apabila kita enqueue 3 ke antrian, di sini 3, maka yang menjadi front dan rear itu adalah front rear sama dengan 0, yaitu diindeks ke 0, seperti itu. Nah, lanjut untuk else. Yang pertama jika rear sama dengan n-1, rear sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki data rear-nya itu di indeks ke-5 ya awalnya, di indeks ke-5 dengan data 33. Karena n-1 kan, maka indeksnya itu di 5. N-nya 6 kurang 1 gitu, 5 kan jadinya. Apabila kita enqueue misalnya 3 ke antrian, maka 3 tersebut diletakkan di rear sama dengan 0. Di rear sama dengan 0, seperti itu. Di rear sama dengan 0 itu maksudnya rear-nya sama dengan di indeks ke 0, seperti itu. Jadi itu merupakan gambaran jika rear sama dengan n-1, maka rear-nya 0 atau di indeks ke 0. Oke, saya lanjut. Nah, jika rear sama dengan rear plus 1 seperti ini. Oke, di sini kita memiliki front di indeks ke 0 ya, dengan data masih sama, datanya 3, dan rear-nya di indeks kedua dengan data 12.
Maka apabila kita NQ yang kondisi sebelumnya seperti ini, saat kita NQ 15, maka data 15 ditempatkan di posisi 3 karena rear awalnya itu 2 ditambah 1, otomatis di indeks 3. Seperti itu, rear-nya pada indeks ketiga, front-nya tetap di indeks ke-0. Nah, seperti itu merupakan gambaran dari NQ. Oke, bisa saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah DQ. Oke, saya ulang kembali, DQ itu merupakan fungsi yang kita gunakan apabila menghapus data dari antrian. Seperti itu. Nah, di sini saya gambarkan fungsi void-nya lagi, void delete CQ circular queue ya. Nah, jika front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, maka kondisi suatu antrian tersebut dalam keadaan queue underflow, maka akan tampil bacaan queue underflow dan nilainya dibalikkan. Nah, apabila nggak memenuhi yang pertama ini, maka akan tampil elemen delete from queue is. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan. Nah, untuk jika front sama dengan rear. Nah, di sini front sama dengan rear dengan data 3 indeks ke 0, maka jika kita DQ otomatis front dan rear-nya itu -1 alias kosong ya, udah nggak ada ya karena data udah kita hapus nih, 3 kita hapus, otomatis nggak ada data di dalam queue tersebut alias kosong karena kita DQ, karena cuma ada satu data aja, otomatis front rear-nya sama dengan -1 alias kosong. Lanjut, untuk else jika front sama dengan n-1, front sama dengan 0. Nah, di sini frontnya sama n-1 ya, karena n-nya itu kan 6, totalnya ada 6 nih. 6 minus 1 sama dengan 5, datanya 33. Maka jika kita hapus atau melakukan proses DQ, maka yang terhapus adalah data 33 tersebut. Otomatis frontnya berpindah pada indeks ke 0 dengan data 3. Dan kita DQ di sini ya, melakukan proses DQ, otomatis terhapus 33, maka frontnya pada indeks ke 0 dengan data 3. Tuh, jadi selanjutnya ada else. Else front sama dengan front plus 1. Nah, oke, di sini kita awalnya punya data di indeks pertama itu ada 9, indeks kedua 12, indeks ketiga 15, dan frontnya di indeks pertama, rear-nya di indeks ketiga. Apabila kita melakukan DQ nih ke dalam suatu antrian itu, maka yang terhapus adalah data 9 pada indeks ke 1, seperti itu. Otomatis posisi frontnya berpindah karena di awalnya di indeks pertama, maka frontnya 1 kan, 1 ditambah 1 maka 2, maka posisi front berada di indeks kedua dengan data 12. Oke, jadi itu merupakan gambaran dari DQ. Oke, saya lanjut ke penjelasan program secara keseluruhan ya. Oke, pertama-tama saya jelaskan dari awal terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bahasa C++ dalam pembuatan program circular queue-nya di Replit saya buatnya. Oke, pertama-tama saya menggunakan include IOStream ya, merupakan library. IOStream itu file standar input-output dalam bahasa C++. Nah, using namespace std. Apa itu using namespace std? Jadi using namespace std itu merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan, seperti itu. Nah, di sini saya langsung deklarasi secara global, itu bernama CQ ya, atau circular queue, saya singkat aja CQ, dengan array 5 bertipe data integer. Oke, selanjutnya ini front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1 ini menyatakan bahwa kondisi suatu circular queue itu kosong dan n sama dengan 5. N itu adalah data yang atau kapasitas maksimal yang bisa masuk ke dalam queue itu adalah 5 yang bertipe data integer ya. Oke, selanjutnya adalah function to create circular queue.
Nah, ini merupakan fungsi saat kita gunakan untuk NQ atau enter suatu elemen ke dalam Q. Nah, di sini saya buat fungsi void-nya insert CQ ya, circular Q dengan variabel atau vol, saya singkat di sini. Vol itu parameternya bertipe data integer seperti itu. Nah, ini udah saya jelaskan pada slide PowerPoint untuk fungsi NQ-nya. Selanjutnya ada fungsi untuk delete-nya. Function to delete element from circular queue, itu merupakan fungsi yang kita gunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Nah, sini saya gunakan fungsi void yang nama delete CQ. Nah, untuk fungsi delete juga udah dijelaskan tadi di slide PowerPoint-nya. Lalu lanjut di sini, nah ada function to display elements of circular queue. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan elemen dari circular queue. Nah, nama display CQ void, display CQ-nya. Oke, lanjut kita ke main programnya. Nah, driver of the program. Di sini ada fungsi in main ya. Nah, lanjut di sini saya deklarasi di dalam fungsi in main-nya ada integer choice atau saya singkat CH dan vol atau variabel. Nah, di sini akan tampil 4 menu nih. Untuk yang pertama ada NQ, yang kedua ada DQ, yang ketiga ada display, yang keempat ada exit. Nah, di sini saya menggunakan do while, perulangan do while. Oke, langsung aja. Di sini user akan disuruh menginput choice-nya dari 1 sampai dengan 4 dengan memanggil data choice. Saya menggunakan switch untuk choice-nya ada 1 sampai dengan 4 karena menunya kan ada 4 ya. Ke 1 atau case untuk 1 itu untuk NQ atau masukkan data, maka user akan diminta input data atau elemen ke dalam circular queue itu. Otomatis ya, karena kita udah buat fungsi void, tinggal dipanggil aja fungsi void-nya, yaitu insert CQ, parameternya variable atau vol, lalu break. Untuk case yang kedua itu untuk case untuk menu delete CQ-nya, tinggal dipanggil aja fungsi void delete CQ lalu break. Nah, case yang ketiga itu adalah case untuk display CQ, untuk menampilkan elemen pada circular queue-nya ada apa aja, yang dipanggil fungsi void yang udah dibuat di atas, lalu lanjut break. Nah, case yang keempat ini untuk menampilkan kata-kata penutup ya, karena kita exit maka tinggal menampilkan kata-kata penutup juga opsional ini. Lalu saya tampilkan thank you seperti itu ya, code ya sama dengan print ya, code thank you. Break programnya. Lalu nah, apabila user nggak memilih opsi 1 sampai 4, maka default langsung mengarah ya code atau print, maka akan tampil incorrect, kata-kata incorrect ke dalam program itu nanti. Nah, lanjut. Nah, di sini apabila user nih nggak milih CH-nya itu atau choice-nya tidak sama dengan 4, maka karena nggak sama dengan 4 alias nggak exit, otomatis dia akan berlanjut lagi. User akan diminta memilih lagi antara 1 sampai dengan 4 mau menu berapa. Oke, apabila dia sudah ke case 4 atau exit-nya dia pilih, maka program nilainya akan dibalikkan itu 0. Seperti itu. Jadi itu merupakan penjelasan dari programnya ya. Oke, saya coba langsung running programnya. Oke, sudah tampil ya menunya. Dari menu 1 sampai 4 ada 1 NQ, 2 DQ, 3 display, 4 exit. Di sini saya pilih misalnya choice display deh dulu, display 3 ya. Kita lihat apa yang akan keluar. Oke, Q is empty. Karena apa? Ya, karena kita nggak ada masukan data apa-apa. Otomatis Q is empty atau Q kosong seperti itu. Lalu lanjut yang pertama misalnya saya NQ. Oke, akan tampil input ya, karena saya mau NQ kan, masukkan data. Oke, saya input misalnya ada 25 seperti itu. Saya lanjut. Oke, enter choice. Oke, sudah tersimpan data 25 itu. Misalnya kita display nih 3. Display
Q elements or yang kita tadi inputkan 25. Oke, saya misalnya NQ terus ya, NQ lagi, habis 25 saya NQ misalnya 35, lanjut lagi untuk pilih enter choice yang pertama, yaitu NQ, misalnya saya NQ lagi 38 misalnya, lalu saya lanjut untuk NQ lagi enter choice yang pertama, misalnya ya 50 seperti itu, lanjut. Oke, saya NQ lagi 32, saya acak boleh ya, berapapun yang kalian mauin, misalnya 32, lalu lanjut. Oke, enter choice, misalnya saya mau display nih apa aja sih yang udah saya NQ, saya pilih 3. Oke, Q elements are 25, 35, 38, 50, 32, itu yang udah saya inputkan tadi, ada totalnya 5 ya. Oke, saya NQ lagi, misalnya 50 deh. Udah ya 50, 55. Oke, input 55. Oke, maka akan tampil Q overflow seperti itu. Maka Q overflow ini adalah keadaan saat Q sudah dalam posisi penuh seperti itu. Lanjut, misalnya saya display 3. Nah, maka akan tampil 25, 35, 38, 50, 32. 55 nggak kehitung ya, karena udah Q-nya udah overflow seperti itu. Karena tadi kita buat cuman sampai 5 aja arraynya ada 5 aja. Nah, saya lanjut, misalnya saya DQ ya, saya pilih 2. Nah, saya DQ, otomatis yang terhapus adalah data yang pertama kali saya input 25. Saya DQ lagi 2. Pilih 2 ya, otomatis yang terhapus 35. Saya display nih 3. Nah, yang akan tetap masih itu ada 38, 50 dan 32. Nah, saya DQ lagi. Yang terhapus 38, DQ lagi. Terhapus 50, DQ lagi. Yang terhapus 32, DQ lagi. Q on underflow seperti itu. Lihat sudah kosong ya, nggak isi apa-apa, udah underflow. Maka lanjut, misalnya ya saya pilih exit ya, karena sudah underflow. Oke, misalnya kita display lagi 3, saya display 3, otomatis Q is empty alias kosong ya, sama itu underflow-nya sudah kosong juga. Terus yang ketiga saya pilih, otomatis ya menampilkan antrian sudah kosong gitu. Saya langsung saja untuk mengexit. Nah, 4 exit. Nah, maka akan tampil thank you, lagi ucapan terima kasih. Nah, jadi itu merupakan running dari program yang telah dibuat. Jadi itu merupakan penjelasan dari program saya. Jadi, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi Circular Queue. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya sampai dengan akhir. Nah, apabila kalian ingin mencari tahu lebih lanjut tentang diri saya, bisa dilihat di Instagram @garii07. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.